Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishataini Andriani. Saya mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Imam Syafi'i Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan bahasa Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan judul Hakikat Bahasa, Sejarah Singkat Bahasa Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Hakikat bahasa. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, bahasa apa saja yang Anda pakai sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, sudahkah Anda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Poin yang pertama, pengertian bahasa. Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian bahasa. Salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa alat ucap dari manusia. Pengertian bahasa yang kedua menurut Goris Keraf yaitu bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol vokal yang sifatnya arbitrer atau alat kontrol sosial. Poin yang kedua yaitu bahasa apa saja yang Anda pakai sehari-hari untuk komunikasi dengan orang lain. Mungkin Anda hidup di Bandung. Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Sunda. Anda hidup di Jawa Tengah. Mungkin bahasa yang sering Anda pakai adalah bahasa Jawa. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa Indonesia? Apakah Anda menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu baik dan benar. Untuk lebih jelasnya tentang bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Tahukah Anda kapan bahasa Indonesia itu lahir? Ya, bahasa Indonesia itu lahir pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, tahukah Anda dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Ya, bahasa Indonesia itu berasal dan berkembang dari bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Malaysia. Pada Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan. Mengapa bahasa Melayu mudah diterima sebagai bahasa persatuan? Alasan bahasa Melayu mudah diterima menjadi bahasa persatuan yaitu karena bahasa Melayu lebih demokratis, yang artinya tidak mengenal tingkatan sosial dalam berbahasa. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai bahasa perhubungan pada abad ke-7. Buktinya adanya prasasti, batu tulis, dan daun lontar. Bahasa Melayu mudah dimengerti. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya ada dua,
Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat, dan alat perhubungan antar daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan nasional, tingkat nasional, dan bahasa resmi pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia secara umum. Fungsi bahasa Indonesia secara umum ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi khusus sebagai tujuan seperti interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Materi selanjutnya, ragam bahasa. Tahukah Anda apa ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa berdasarkan situasinya ada 3, yaitu bahasa formal, semi formal, dan non formal. Berdasarkan medium, lisan dan tulis. Berdasarkan waktu, ragam Indonesia baru dan ragam Indonesia lama. Berdasarkan media terdiri dari 2, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Apa perbedaan ragam tulis dan ragam lisan? Perbedaan ragam lisan dan tulis. Ragam lisan perlu adanya lawan tutur, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi tanda jeda dan ritme suara. Sedangkan ragam tulis tidak dipengaruhi oleh kehadiran lawan tutur, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Berdasarkan situasinya, yaitu formal, informal, akrab, dan konsultatif. Kemudian ada ragam ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa baku, cirinya kemantapan dinamis, kecendikiaan, dan keseragaman. Bahasa baku, apakah ciri bahasa baku itu? Ciri bahasa baku antara lain tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan ragam percakapan, dan tidak rancu. Fungsi bahasa baku. Bahasa baku mempunyai fungsi pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Bahasa baik dan benar. Pengertian bahasa baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang benar, dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.